Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Psikologi Islam, sebuah ruang bincang yang mempertemukan ilmu psikologi dan nilai-nilai spiritual dalam Islam yang dilaksanakan oleh Dinas Kajian Islam Dema Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan umur yang barokah. Saya Wildatul Laili yang akan menemani diskusi kita pada kesempatan kali ini. Untuk tema yang kita angkat pada hari ini tentunya sangat relevan bagi kita, khususnya para mahasiswa, pekerja muda, masyarakat, atau siapapun yang tengah menghadapi dinamika kehidupan yang penuh dengan tekanan. Nah, tema yang kita angkat pada hari ini adalah ketika jiwa lelah, kemana kita melangkah? Di tengah kesibukan hidup, tekanan sosial, tuntutan akademik, pekerjaan, dan ekspektasi dari berbagai arah, tak jarang kita merasakan kelelahan yang tidak tampak oleh mata. Bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan jiwa yang membuat hati terasa hampa, pikiran kacau, bahkan semangat hidup yang memudar. Nah, teman-teman sekalian, pernahkah kita merasa kelelahan yang tidak bisa dijelaskan? Dan mungkin kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri seperti, apa sebenarnya yang sedang saya jalani saat ini dan mengapa semuanya terasa hambar dan terasa tidak bermakna? Nah, pada diskusi kita pada hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita gali sama-sama jawabannya hari ini dengan bantuan narasumber yang telah hadir bersama kita, yang insya Allah akan membimbing diskusi kita yang penuh hikmah. Beliau adalah Ibu Dr. Elok Halimatus Sa'diyah, SPSI MSI. Beliau lahir di Pasuruan 18 Mei 1974 dan dengan alamat rumah Perum Bougainville Regency Blok A nomor 22 di Noyo Malang. Nah, beliau memiliki pengalaman mengajar di S1 Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan pasca sarjana S2 Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tentunya selain beliau memiliki pengalaman belajar, beliau juga memiliki pengalaman organisasi. Yang pertama yaitu anggota Himpunan Psikologi Indonesia yaitu HIMSI, anggota IPPI, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, dan anggota API yaitu Asosiasi Psikologi Islam. Nah, beliau juga memiliki aktivitas dan jabatan yang digeluti saat ini, yaitu yang pertama sebagai istri dan ibu dari 4 orang anak dan dosen aktif di S1 dan S2 Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ketua rumpun psikologi perkembangan di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ketua admisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, koordinator pengembangan pendidikan bidang akademik pesantren Tahfizul Quran As-Sa'idiyah Malang, pegiat parenting dan keluarga, serta penulis di media massa online tentang masalah psikologi perkembangan Radar Malang Times Indonesia. Oke teman-teman, mari kita sapa dan sambut narasumber yang Masya Allah sekali ini. Baik Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Wilda. Ya, selamat. Apa kabar untuk hari ini? Baik, alhamdulillah. Tadi agak sibuk ya, jadi karena sibuk banget jadi kesana kemari. Baik Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada jenengan karena sudah bersedia dan meluangkan waktunya dan bisa bergabung pada podcast kita hari ini. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, mungkin bisa Ibu berikan penjelasan atau gambaran dasar perihal tema kita pada hari ini. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan kelelahan jiwa itu menurut Ibu? Ya, kalau kelelahan jiwa itu dalam bahasa psikologinya cukup banyak yang mirip ya. Ada yang mungkin kalian pernah mendengar tentang burnout. Burnout itu juga sebenarnya adalah kelelahan. Ada juga emotional fatigue, itu juga termasuk kelelahan. Tapi inti dari dua penyebutan itu sebenarnya sama.
Jadi kelelahan yang tidak hanya kelelahan secara fisik tetapi juga kelelahan secara mental. Kelelahan secara emosional, mental dan juga spiritual. Itu artinya dari kelelahan jiwa itu tadi ya. Oh, baik Ibu. Kemudian apa saja sih tanda-tanda bahwa seseorang mengalami kelelahan secara batin dan mungkin sepertinya kita tidak menyadari hal tersebut. Iya. Orang yang mengalami kelelahan mental mungkin ya, itu seringkali nampak pada sikap, perilaku dan juga pikiran. Jadi misalnya, yang pertama diantaranya adalah mood yang sangat mudah untuk berubah. Tapi lebih banyak dikuasai oleh bad mood. Jadi moodnya gampang sekali berubah, tapi lebih banyak mengarah kepada bad mood. Itu yang pertama. Kemudian susah fokus, nggak konsentrasi. Kemudian sensi, jadi orang sensi itu gampang marah, jadi gampang tersinggung, terus cemas, khawatir yang berlebihan. Itu adalah tanda-tanda diantaranya orang-orang yang mengalami kelelahan. Kemudian biasanya orang yang mengalami emotional fatigue atau burnout itu diantaranya adalah dia akan tetap merasa lelah secara fisik meskipun dia udah istirahatnya panjang. Jadi meskipun dia udah istirahat cukup bahkan mungkin berlebihan, tetapi tetap dia merasa lelah. Itu diantara tanda-tanda bahwa dia sedang merasakan mengalami kelelahan mental atau kelelahan jiwa. Baik Ibu. Kemudian dari hal tersebut biasanya penyebab yang paling umum atau paling utama dari hal tersebut apa sih Ibu menurut Ibu? Ya, cukup banyak ya. Di antaranya adalah tekanan hidup yang terus-menerus. Orang itu pasti akan menghadapi masalah dalam hidupnya, tetapi ketika persoalan-persoalan hidup itu tidak mampu dia selesaikan, numpuk terus, akhirnya itu bisa menyebabkan orang mengalami kelelahan. Karena tumpukan-tumpukan emosi, tumpukan-tumpukan masalah yang menjadi unfinished problem, itu seperti membuat baterai mentalnya itu defisit. Jadi terkurangi terus, akhirnya kemudian energi mentalnya, energi psikologisnya menjadi habis gitu ya. Akhirnya dia merasakan kehampaan, kelelahan dan sebagainya itu. Tekanan hidup yang terus-menerus yang nggak bisa dia selesaikan. Kemudian juga era digital ini juga rentan menyebabkan orang mengalami kelelahan. Overload informasi, yang kadang-kadang informasi itu tidak selalu informasi yang positif. Jadi ketika informasi itu nggak positif, akhirnya kita jadi sedih, kita jadi frustasi. Apakah melihat kondisi negara kita, apakah lihat kondisi finansial, akademik dan sebagainya, itu akhirnya karena tsunami informasi itu kita jadi emosinya negatif terus. Itu ketika tsunami informasi itu lebih banyak yang tidak positif, itu juga memberikan sumbangan orang untuk memiliki emosi yang negatif itu. Kemudian paparan digital yang terus-menerus itu juga akan membuat orang itu melakukan perbandingan sosial, terutama Gen Z nih ya. Gen Z kan termasuk yang sangat aktif di dunia media sosial gitu ya. Tapi ketika dia tidak bisa menyaring, maka dia akan melakukan perbandingan sosial. Sehingga ketika terjadi perbandingan sosial itu sering kali Gen Z itu merasa nggak cukup dengan dirinya, nggak puas dengan dirinya, bahwa orang lain lebih baik daripada saya, bahwa orang lain itu lebih keren, lebih cantik, lebih berprestasi dan sebagainya dan sebagainya. Rasa tidak cukup itu juga menjadi salah satu sumber dari kelelahan jiwa yang kalau tidak dia selesaikan, tidak dia kendalikan, ya akhirnya orang jadi burnout. Itu. Kemudian apalagi ekspektasi yang terlalu tinggi untuk dirinya. Orang-orang perfeksionis itu sering kali mengalami kelelahan jiwa. Kenapa? Orang yang perfeksionis itu kan dia akan menuntut dirinya, dia memiliki standar yang sangat tinggi, dan dia juga tidak memberikan standar yang tinggi untuk dia saja, tapi dia juga menuntut standar itu kepada orang lain. Padahal orang lain itu nggak semuanya perfeksionis. Sehingga ketika dia menghadapi orang yang tidak perfeksionis, dia stres, dia frustasi, dia marah-marah. Kemudian dia juga ketika dia memberikan standar yang sangat tinggi kepada dirinya untuk selalu perfect dan sempurna, dia membutuhkan waktu yang banyak, menghabiskan waktu yang lumayan banyak, yang cukup banyak untuk bisa menyelesaikan tugas yang dia miliki. Dan seringkali tugas waktu yang diberikan oleh lingkungan kepada dia itu nggak sesuai. Akhirnya dia frustasi sendiri. Apakah dia harus menyelesaikan dengan hasil yang tidak perfect itu bikin dia jadi frustasi, atau dia menyempurnakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada dia, tapi lingkungan akhirnya telat karena nggak perfect. Akhirnya orang perfect itu selalu, Mbak, sebagian besar orang-orang yang perfect itu akan mengalami kelelahan mental.
Dan pada satu titik tertentu dia akan mengalami depresi, emosional negatif yang kemudian nggak bisa dia kelola dan dia menjadi depresi. Cukup banyak kasus yang datang ke saya, orang-orang yang depresi, Gen Z yang depresi gara-gara mereka perfeksionis. Kemudian orang-orang yang mengalami kelelahan mental itu, kalau dalam psikologi Islam ya, perspektif Islam ya, itu terjadi karena ada ketidakseimbangan antara alam dunianya dengan alam akhiratnya. Ketika itu tidak seimbang, maka kemudian dia akan mengalami kelelahan jiwa. Jadi itu menjadi satu faktor. Jadi antaranya seperti apa? Misalnya, nggak bisa dipungkiri kalau kita adalah makhluk yang beragama, kita terutama misalnya kalau kita orang Muslim, kalau kita terus-menerus melakukan dosa dan kita nggak aware dengan dosa itu, akan ada kelelahan. Kelelahan mental, kelelahan jiwa. Apakah itu karena faktor guilty feeling yang terus bertumpuk, atau karena kita jauh dari Allah? Koneksi dengan Allah nggak ada. Padahal ketika kita kemudian terkoneksi dengan Allah, pada saat yang sama otomatis itu langsung kita mendapatkan ketenangan jiwa kita. Jadi diantaranya seperti itu. Pokoknya tuntutan hidup, tekanan hidup, apakah akademik, apakah keluarga, apakah relasi, apakah pekerjaan, apakah finansial, semua orang menghadapi tuntutan hidup. Tapi bagaimana kita dealing dengan semua tuntutan itu yang akan menyebabkan kita mengalami kelelahan mental atau tidak. Kemudian yang terpenting lagi Mbak ya, kenapa orang itu jadi mengalami lelah mental? Karena dia kurang support system. Karena kalau nggak punya support system yang menjadi super sistemnya, maka dia nggak punya orang untuk dia berbagi beban lah ibaratnya. Minimal menjadi tempat sampahnya dia ketika dia butuh mengeluarkan semua unek-uneknya, sehingga kemudian dia lebih tenang. Mau nggak mau kita harus menerima bahwa ketika kita curhat kepada teman yang kita percaya, sebenarnya separuh masalah kita udah selesai. Nah kalau kita nggak punya super system atau support system yang menjadi super system kita, itu yang membuat orang mengalami tekanan hidup, kelelahan, dan mengalami burnout atau emotional fatigue itu tadi. Gitu. Baik, bisa dikatakan faktor penyebab dari kelelahan jiwa ini berasal dari internal dan juga eksternal ya Bu, seperti itu. Iya. Dan juga kita sebagai manusia juga membutuhkan orang lain untuk menjadi support sistem kita seperti itu. Dan kita perlu untuk selalu melatih bagaimana kita mengcoping semua persoalan yang kita hadapi. Kalau kita tetap berada kepada jiwa kekanak-kanakan kita, ada persoalan, karena persoalan kan terus-menerus tuh. Dan kalau nggak selesai ya numpuk. Makanya ketika ada persoalan kita selesaikan. Ada yang persoalan tuh harus kita selesaikan, ada yang kita biarkan, ada yang kita harus kompromi dengan itu, ada yang kita harus menerima dengan itu, ada yang harus kita selesaikan. Nah, tetapi semuanya harus solve dengan cara-cara yang berbeda. Kalau itu solve, maka nggak akan ada tumpukan-tumpukan masalah yang unfinished problem itu nggak penuh dan membuat defisit energi psikologis kita sehingga kemudian mengalami kelelahan mental gitu. Baik Ibu, setelah kita menyadari bahwa kita sudah merasakan kalau kita itu kelelahan jiwa atau mental. Nah, menurut Ibu, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan saat kita mengalami hal tersebut? Oke. Yang pertama saya kira kalau orang psikologi paham ya. Jadi kalau kita lihat dulu, assessment dulu sebabnya apa nih. Kalau sebabnya adalah karena mungkin kita scroll medsos secara brutal misalnya ya, sehingga kemudian itu membuat kita tidak terkoneksi dengan Allah, membuat kita tidak bisa melihat priority dalam hidup kita, ya kudu dikurangi tuh. Ya harus di-manage scrollnya itu tadi. Saya cukup sering ketemu dengan mahasiswa yang dia selalu mengumpulkan tugasnya telat dan acak-acakan. Ternyata dia suka sekali scroll salah satu platform itu ya, yang kuning kayak yang warna oranye kah gitu. Maaf ya kalau sebut nama misalnya Shopee kah gitu ya. Dia scroll itu sampai 5 jam dan nggak beli apa-apa. Jadi 5 jam itu wasting time-nya terlalu luar biasa, padahal dia punya tugas-tugas yang harus dia selesaikan. Akhirnya kemampuan dia memanage waktu tuh lemah sekali. Nah itu gara-gara dia screen time dengan media sosial terlalu berlebihan. Jadi kalau memang penyebabnya karena itu, ya mau nggak mau harus diatur.
Jadi bikin manajemen. Jadi orang-orang yang mengalami kelelahan itu diantaranya karena kemampuan manajemen waktunya lemah. Jadi dia lupa dan dia tidak membuat bagan life priority, mana yang penting dan urgent, mana yang penting tapi tidak urgent, mana yang tidak penting tapi urgent, mana yang tidak urgent dan tidak penting. Itu kan harus dibedakan, Mbak. Kalau misalnya kita semua orang itu punya tugas yang sama, banyak. Tuntutannya kan banyak, tidak hanya kebutuhan fisik kita, emosi kita, psikologis kita, sosial kita, spiritual kita. Semua manusia punya tuntutan yang sama di 5 bidang ini. Tapi ada orang yang memiliki kemampuan manajemen waktu, sehingga itu tadi, enak selesainya. Jadi ini yang penting, ini important, this is important and urgent. Maka do first, lakukan dulu. Yang lain minggir dulu. Yang ini bagian ini important but not urgent. Oke, do later. Nanti lagi. Ada lagi yang kemudian ini tidak important tapi urgent. Delegasikan. Ada lagi ketemu yang tidak important, tidak urgent. You eliminate harusnya. Di antaranya apa? Scroll medsos yang brutal tadi itu. Itu harusnya begitu. Itu dulu. Jadi dilihat dulu. Kemudian yang kedua, kalau penyebabnya adalah karena koneksi kita dengan Allah itu kurang, ya mau nggak mau ditumbuhkan motivasinya untuk koneksi lagi. Connecting with God. Karena Allah sudah menjanjikan, kalau kita ingat dengan Allah pada saat yang sama, Allah akan menenangkan kita. Itu kan ya? Allah bitiklah tatma'innul qulub. Ditenangkan, maka kita perlu untuk koneksi. Koneksi itu nggak harus selalu sholat itu ya wajib ya. Tapi koneksi kita dengan Allah kan tidak selalu harus ketika kita sedang sholat. Misalnya kita lagi punya masalah apa, ya Allah tolong, ya Allah tenangkan hatiku. Ditenangkan kok sama Allah. Gitu. Kemudian untuk perfeksionis, latihan untuk kemudian menerima bahwa yang perfect itu hanya Allah. Bahwa perfeksionis itu adalah racun, poison untuk diri kita. Makanya kita belajar untuk kemudian menurunkan standar, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Kemudian caranya bagaimana lagi? Di antaranya adalah make relation, rawat relasinya. Perlu kita tuh makhluk sosial. Even itu ke orang ekstrovert maupun introvert, kita perlu merawat relasi sosial kita. Karena itu adalah sumber kekuatan kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka perbaiki kemampuan kita di dalam berrelasi sosial, sehingga pada saat kita butuh dan orang lain membutuhkan kita, ada yang kita andalkan. Begitu. Baik Ibu. Selanjutnya ketika kita sudah merasa sangat lelah sekali dan merasa sudah tidak bisa mengatasi hal tersebut, apakah kita boleh meminta bantuan dari seorang yang profesional? Dan menurut Ibu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut? Ya, bukan hanya boleh ya, harus. Harus ya. Harus ya. Jadi masing-masing orang itu harus memiliki radar di dirinya sendiri. Kapan saya harus minta pertolongan, need help? Kapan kita membutuhkan pertolongan orang lain? Kapan? Ya pada saat kita mengalami kondisi depres yang terus-menerus dan itu nggak bisa kita kendalikan. Lebih dari misalnya 3 hari, 4 hari terus kita kemudian merasa nggak cuman bad mood ya, tapi sedih, kemudian putus asa, nggak makan nggak enak, tidur merem ya nggak bisa tidur, sampai malam kita nggak bisa tidur, rasa frustasi yang terus berkepanjangan, dan itu terus menerus terjadi pada kita udah berusaha menyelesaikan, kita nggak bisa, kita berusaha untuk butterfly, misalnya anak psikologi itu kan paling gampang butterfly hack. Sudah begini masih tetap agak seperti itu, berarti radar kita itu sudah harus merah, bahwa kita sudah harus memerlukan orang lain untuk menolong kita, dan itu wajar, dan itu harus kita yakini, kita terima bahwa kita itu makhluk sosial yang akan sering kali sometimes kita membutuhkan bantuan orang lain. Cuman itu tadi, kita mau minta bantuan siapa ini juga harus dipilih. Jangan sembarangan, jangan-jangan kalau kita salah minta bantuan kepada orang yang mungkin tidak tepat, itu bukan malah menambah solusi untuk kita, tapi nambah masalah, nambah burnout, nanti kita makin fatigue kita. Jadi
Siapa Bu? Ya profesional lah. Kalau misalnya mungkin kita punya sahabat, ya mungkin kita bisa cerita ke sahabat kita dulu. Tapi ketika sahabat kita belum bisa memberikan solusi yang mendamaikan hati kita, mungkin kita perlu cari orang yang lebih profesional, yang memiliki ilmu untuk bisa mengurai persoalan kita. Solusinya seringkali kembali kepada kita, Mbak. Ingat, manusia itu makhluk yang sangat adaptif, paling pinter tentang dirinya. Jadi kalau kita datang ke psikolog itu tidak selalu psikolog yang akan memberikan obat ini ikut ini ikut enggak begitu. Tapi psikolog akan berusaha untuk mengurai masalahnya agar supaya benang ruwet yang ada di kepalanya terurai sehingga bisa berpikir lebih jernih. Ketika dia sudah berpikir lebih jernih, kompetensi dan potensinya kembali, dia adalah orang yang paling tepat menyelesaikan persoalannya sendiri dan it's solved. Biasanya begitu. Baik Ibu, baik. Nah, untuk podcast kita hari ini, kita juga menyediakan untuk teman-teman dan memberikan kesempatan kepada teman-teman di luar sana bertanya di Instagram Dema, dan berikut ada Bu beberapa pertanyaan terkait tema kita hari ini. Nah, untuk yang pertama itu pertanyaan dari yang tidak bisa saya sebutkan orangnya. Yang pertama, kadang dari hati pengen berubah jadi lebih baik, tapi kitanya masih males, itu gimana ya? Seperti itu. Ya. Seringkali memang gitu ya. Kadang-kadang ikut seminar, semangatnya membara 46, 45, 86. Tapi ketika sudah keluar dari ruangan, kembali lagi low motivation. Tapi ketika di ruangan, di antara penyebabnya adalah yang pertama, kenapa kita nggak memiliki motivasi yang cukup gitu ya? Karena dari awal kita tuh lebih didominasi oleh motivasi eksternal. Jadi orang yang motivasinya tuh lebih dominan motivasi eksternal, biasanya dia tuh tidak memiliki standar hidup yang jelas. Bisa jadi dia ikut seminar, ikut-ikutan, atau ikut tren, atau biar bisa ngisi SKKM. Sehingga kemudian motivasinya itu cenderung eksternal, dan orang yang motivasi eksternal itu cenderung itu tadi standar hidupnya nggak terlalu jelas, tujuan hidupnya nggak terlalu jelas, dan dia tuh selalu menunggu untuk menunggu untuk mendapatkan motivasi eksternal, sangat bergantung kepada lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan orang yang motivasinya itu yang tadi seperti itu ya, kepingin berubah. Sangat kepingin berubah. Ketika mendapatkan insight, informasi yang menggugah hati itu, waduh kepingin. Tapi ketika mungkin satu hari besok sudah melempem lagi. Ada beberapa orang menduga bahwa dia memiliki luka batin. Jadi luka batin yang nggak terselesaikan atau punya trauma masa kecil, ya itu sebenarnya menghambat dia untuk bisa bergerak secara aktif. Jadi seperti begini Mbak. Seperti ketika dia mendapatkan motivasi atau pencerahan hidup itu ya, dia megang gas. Kalau naik mobil ya misalnya ya, naik mobil dia nginjek gas. Tapi trauma atau unfinished problem yang nggak terselesaikan dalam dirinya itu nginjak rem. Sehingga kalau mobil itu coba bayangkan, kalau kita nginjak mobil, satunya nginjak gas, satunya nginjak rem, kan nggak jalan, cuman gereng gitu toh. Jadi mobil itu nggak jalan. Jadi memang yang menjadi PR terutama untuk kita semuanya adalah kita harus berusaha untuk menyelesaikan luka batin kita dulu. Kalau punya trauma, selesaikanlah. Solvekanlah. Apakah bisa Bu? Bisa. Ilmu psikologi itu dipelajari, diantaranya tujuannya adalah untuk mengikis luka-luka batin. Karena luka batin itu membuat kita nginjak rem terus dalam hidup. Jadi kita nggak bisa bergerak secara bebas, kita nggak bisa punya energi yang luar biasa, padahal energi kita penuh, akhirnya gereng gitu tadi. Bensinnya full, mobil kita bagus, tapi kaki kita satunya nginjek gas, satunya nginjek rem. Ya akhirnya seperti itu. Maka solusinya menurut saya itu tadi, selesaikan dulu. Kalau punya luka batin apapun gitu, selesaikan dulu. Baru kemudian insya Allah dia akan lebih mudah untuk beraktivitas yang itu memberikan dampak positif untuk hidupnya dia. Baik tuh. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir,
Kadang saat jiwa kita lelah, yang jadi pelarian justru seperti musik, bukan Ya. zikir ataupun sholat. Mm-mm. Padahal kita tahu sebagai muslim tempat tenang seharusnya ada pada sujud, ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ya hati ini lebih dulu nyari kenyamanan dari lagu tersebut atau musik tersebut, bukan dari pencipta kita sendiri. Itu bagaimana? Ya. Ya, memang kadang-kadang ibadah itu kan harus dipaksa ya. Ibadah itu kan kadang-kadang harus dipaksa. Kita tuh kalau nggak dipaksa, ya kadang-kadang kita nggak ibadah gitu ya. Cara Allah maksanya seperti apa? Ada surga, ada neraka. Allah ngasih pilihan. Ayo, itu saja ini kan pemaksaan. Memaksa kita untuk beribadah. Maka kita maka itu tadi kita perlu untuk memiliki frame bahwa apa yang penting untuk kita, apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Nah, ibadah itu kita butuhkan. Musik dan sebagainya yang kita inginkan. Tetapi kalau misalnya kita lihat prioritinya, yang harus kita selesaikan dulu, yang harus kita penuhi dulu kan apa yang kita butuhkan. Karena ketika kebutuhan kita terpenuhi, maka jiwa kita akan menjadi lebih sehat. Mentally kita akan lebih sehat. Oke, musik enggak apa-apa lah. Oke. Tapi kemudian jangan kemudian meninggalkan ini tadi. Biasanya kan gini, saya sering kali ngomong sama siapapun ya, termasuk mahasiswa ya. Kalian itu semuanya harus mengetahui sumber semangat kalian di mana. Sumber motivasi kalian itu di mana. Minimal itu sebagai apa itu namanya? Seperti itu loh Mbak, P3K itu loh, pertolongan pertama. Kalau misalnya kita mau connect sama Allah itu mungkin agak susah gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah, daripada dipaksa juga malah nanti ngeblak gitu ya. Mungkin masuk dulu ke sumber semangatnya dia. Apa sumber semangat tertingginya dia? Kalau sumber semangat dia tertinggi adalah musik, mendengarkan musik bisa membuat dia tenang, so what, nggak apa-apa, dengarkan dulu musik. Tapi perlu dilihat, kalau ternyata masuk ke musik itu ternyata juga nggak membuat dia tenang, what for gitu loh? Untuk apa? Kan wasting time juga. Maka perlu kemudian secara dewasa kita mengetahui apa yang sedang kita butuhkan saat ini, bukan hanya yang kita inginkan. Itu. Kalau yang kita butuhkan, aku harus curhat sama temanku, ya udah curhat aja dulu. Yang aku butuhkan sekarang tidur saja dulu. Yang aku butuhkan sekarang safari spiritual, boleh. Misalnya kalau pergi kemana-mana tuh kami selalu cari mana masjid yang bagus. Karena itu menjadi safari spiritual. Pada saat yang sama kita sedang refresh, pada saat yang sama kita juga sedang memberikan vitamin untuk spiritual kita. Nah, pada masing-masing orang berbeda Mbak, tapi perlu tahu, jangan sampai nggak tahu. Nah, makanya di kecerdasan emosi itu poin pertama, orang yang cerdas emosi adalah self awareness. Itu penting. Nggak mungkin kita itu kenal sama Tuhan kita kalau kita nggak kenal dengan diri kita. Maka self awareness ini penting. Di antaranya apa self awareness itu? Tahu tentang emosinya, tahu kalau seperti ini akan menyebabkan saya emosi, tahu ini. Setelah mengetahui tentang diri kita, yo yang diketahui apa Mbak? Yo emosinya, yo sumber emosinya, yo kemudian sumber motivasi, watak kita apa, kemudian bahasa cinta kita apa untuk ngecas energi, kelemahan kita apa, batasan kita di mana, kekuatan kita apa. Bahkan kita juga perlu tahu tentang, kalian tahu nggak tentang golongan darah kalian? Golongan darah itu membawa pesan. Pesan apa? Pesan sifat dan sikap. Kalau kita tahu self awareness-nya kita bagus, maka kita bisa regulasi emosi dengan lebih bagus. Apa yang mau kita regulasi kalau kita nggak tahu? Kan kudu ngerti dhisik, baru setelah kita paham self awareness, baru kemudian self regulation. Ngelola. Wah, aku nek ketemu sama Mbak Wilda aku mesti ngamuk iki. Makanya aku menghindar dulu. Karena self regulation itu kan macam-macam. Ada emotional repression, ada emotional aggression, ada emotional modification, ada emotional distancing, ada positive reappraisal, ada banyak. Kita mau melakukan yang mana? Itu. Kemudian yang aspek-aspek lain di kecerdasan emosi. Gitu Mbak. Baik, Ibu. Nah, orang yang cerdas emosinya nggak mungkin akan mengalami emotional fatigue. Ya, baik. Ya, jadi kalau dia mengalami burnout atau emotional fatigue, kemungkinan besar kecerdasan emosinya lemah. Gitu. Maka meningkatkan kecerdasan emosi menjadi solusi untuk kita bisa
keluar dari emotional fatigue atau kelelahan batin. Nah, sebagai penutup, mungkin dari Ibu bisa memberikan pesan kepada kita atau orang-orang yang mungkin saat ini mengalami atau relate dengan kondisi ini. Nah, apa pesan Ibu kepada kami semua? Ya. Manusia itu, semua manusia sebenarnya memiliki tuntutan dan tekanan. Ya. Tetapi kita yang harus bisa memilih apakah kita akan membiarkan tekanan itu merusak jiwa kita, membuat kita kelelahan atau tidak. Maka mau tidak mau, dipaksa atau tidak dipaksa gitu ya, kita perlu untuk selalu berusaha memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tekanan-tekanan hidup kita, baik secara internal maupun eksternal. Jangan pernah berhenti untuk belajar tentang kehidupan, jangan pernah berhenti untuk kita terus-menerus bersemangat, dan jangan pernah berputus asa dengan apapun. Karena semua persoalan itu diberikan kepada kita sudah sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat, ketika kita menghadapi satu kesulitan, Allah menjanjikan kita akan diberikan 2 kemudahan. Maka yang penting adalah kita menjaga pikiran kita agar kita lebih positif, dan ketika kita positif biasanya kemudian semua kebutuhan-kebutuhan kita baik emosi, sosial, spiritual itu akan bisa tertangani dengan lebih baik. Jadi intinya adalah tetap semangat, kalian tidak sendirian, semua orang mengalami hal yang sama, dan jangan pernah berputus asa untuk mencari solusi atas semua persoalan-persoalan kita. Gitu. Baik teman-teman, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kelelahan batin ini semua orang bisa merasakan, dan dari kita juga harus bisa aware dan tidak perlu merasa bahwa semua hal itu harus sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata ya Ibu. Baik, Masya Allah sekali, luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya Ibu, dan sangat banyak ilmu dan hikmah yang dapat kita ambil pada kesempatan kita hari ini. Teman-teman sekalian, kelelahan jiwa itu bukan tanda bahwa kita lemah, tetapi tanda bahwa hati kita sedang butuh istirahat. Dan kelelahan jiwa itu juga adalah bagian dari dinamika kehidupan manusia. Namun Islam sendiri tidak membiarkan kita jalan sendirian. Ada tuntunan, ada jalan pulang, dan ada rahmat Allah yang luas bagi siapa saja yang mau kembali. Nah, teman-teman sekalian juga jangan takut untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri. Nah, bisa jadi juga bahwa kelelahan ini bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk menyadarkan bahwa hati kita sedang rindu kepadanya. Baik Ibu Elo, sepertinya waktu diskusi kita pada hari ini harus berakhir ya, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, inspirasi, pesan dan kesan dan wawasan kepada kita hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua anggota Dinas Kajian Islam Dema Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah ikut serta mensukseskan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti dan saksikan episode-episode selanjutnya podcast Dinas Kajian Islam Dema Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari di platform digital kami. Untuk podcast kita hari ini bisa dilihat di akun YouTube Dema Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Wildatul Laili pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.